Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Resedo bersama Bang Tio, mantan clean service yang merasa dirinya ganteng, jadi daftar menjadi cover boy tapi langsung ditolak ya. Cuma diterima menjadi office boy. Itu pun juga langsung ditolak juga gara-gara minta kenaikan gajinya ketinggian. Jadi dia nggak sanggup bayar gitu kan. Nah, setelah menggunakan berbagai jenis pekerjaan, akhirnya memutuskan diri untuk menjadi content creator alias YouTuber ya, mondorsunya supaya channel ini bisa bermanfaat untuk alam semesta beserta makhluk yang ada di dalamnya. Oke, nah pada episode kali ini saya ingin melanjutkan beberapa uh, hukum-hukum dari alam semesta. Kemarin kan udah ada tentang vibrasi ya. Sekarang saya pengen menunjukkan contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi misalnya kalau kita ingin menghadapi ujian gitu ya, atau kita pengen mengikuti ujian itu biasanya kita sebelum menghadapi ujian kita pengen belajar gitu ya. Nah sebelum belajar itu ada bagusnya itu kita melakukan persiapan untuk belajar gitu kan. Nah ada banyak cara. Nah cuman di sini saya coba ingin menggabungkan hukum alam semesta itu dengan materi dalam pelajaran gitu kan, dengan cara-cara kita belajar gitu kan, emang nyambung. Nah kita lihat aja. Jadi di sini saya kasih judulnya ini, ada seto dan love dalam belajar. Jadi seto itu subjek menarik objek ya, itu saya pernah bahas ya. Mungkin kalau yang rutin mengikuti channel saya itu paham. Seto itu maksudnya subjek menarik objek atau law of attraction ya, hukum tarik menarik. Dan love ini bisa berarti cinta, bisa juga berarti law ini law hukum, v ini hukum vibrasi ya, law hukum vibrasi. Kemudian atau uh, E-nya itu bisa berarti hukum kesatuan ilahi, law of divine energies gitu ya, law of divine energies. Jadi hukum kesatuan ilahi dan hukum vibrasi. Kemudian ini ada hukum tarik menarik, jadi ada 3 di sini kan. Nah ini bisa disatukan dalam belajar. Nah gimana caranya ya? Coba sekarang intinya kita belajar itu kan gimana caranya kita menggunakan waktu seefektif mungkin supaya cepat paham gitu. Karena belajar lama-lama udah bosan, capek, pegel, ternyata nggak ngerti-ngerti, percuma. Jadi kita usahakan belajar supaya lebih cepat tapi mudah dipahami. Ingat, dipahami bukan dihafal, karena kalau dihafalin itu habis ulangan biasanya lupa ya, habis ujian atau habis ngapain lupa. Tapi kalau paham itu insya Allah sampai akhir hayat gitu kita ngerti, namanya paham. Tapi kalau hafal itu cuma sebentar, kalau paham insya Allah seumur hidup ya gitu. Jadi trik belajar biar cepat paham, bukan biar cepat hafal gitu ya. Nah, di sini saya ringkas menjadi 7, sebenarnya banyak, cuman biasa kalau kebanyakan takut nanti malah otaknya melintir-melintir gitu ya. Jadi saya ringkas menjadi 7 ya. Ya mudah-mudahan ini efektif gitu ya, tidak membosankan. Pertama, yang pasti semua udah tahu ya, berdoa terlebih dahulu ya. Jadi di sini supaya kita terkoneksi dengan alam semesta, supaya diridhoi gitu kan oleh Sang Maha Pencipta, kita berdoa terlebih dahulu. Jadi di sini kita lakukan namanya afirmasi positif ya. Jadi kita berikan keyakinan kepada diri kita bahwa itu kita berdoa supaya minta, kita rinci doa kita supaya bisa kita memahami materi yang dipelajari gitu ya. Jangan udah kita belajar ternyata masih bingung-bingung gitu. Jadi kita berdoa terlebih dahulu. Nah di sini itu saya bisa bilang di sini berdoa itu identik dengan vibrasi tinggi ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan hukum vibrasi, itu berdoa itu identik dengan vibrasi tinggi. Karena di sini dalam berdoa kita langsung meminta kepada Sang Maha Pencipta gitu kan, supaya kita memahami materi yang akan kita pelajari gitu, supaya biar lebih efektif gitu ya. Nah kemudian setelah kita berdoa minta supaya ini mudah dalam menerima materi pelajaran, itu pertama kita fokus pada materi ya, fokus ya. Di sini juga fokus di sini bagian dari hukum tarik menarik ya. Di sini kita merasakan. Jadi kalau dalam hukum tarik menarik itu kan kita pertama harus bayangkan, kemudian kita kita pikirkan, terus kita rasakan, terus yang ketiga itu kita kita bayangkan seolah itu sudah berhasil gitu, apa yang kita pikirkan, seperti itu ya. Nah itu namanya hukum tarik menarik. Nah di sini fokus itu bagian dari hukum tarik menarik ya, bahwa kita merasakan bahwa kita itu seolah sudah paham gitu kan, kita sudah paham gitu, seperti itu ya. Nah kemudian kalau kita sudah paham, nah langkah berikutnya adalah tenangkan pikiran, karena kalau terlalu banyak materi yang kita pelajari mungkin kadang kita suka bosan, jenuh gitu. Jadi kita harus menenangkan pikiran kita. Di sini berarti tahap relaksasi ya. Jadi kalau dihubungkan dengan kemarin saya bilangan yang berhubungan dengan vibrasi ya, itu jadi kan ada angka negatif, ada angka 0, ada angka positif. Nah di sini menenangkan pikiran, bagian dari relaksasi itu berada dalam
angka 0 atau vibrasi 0, relaksasi di situ ya. Jadi di situ kita tenangkan pikiran supaya kita materi-materi yang telah kita pelajari itu kita bawa santai aja gitu, biar kita nanti nggak gugup, nggak cepet lupa gitu ya. Jadi tenangkan pikiran. Nah kemudian setelah menenangkan pikiran, langkah berikutnya adalah itu tadi contoh relaksasi ya. Jadi yang keempat itu setelah kita relaksasi menenangkan pikiran, yang berikutnya adalah contoh-contoh relaksasi ya. Jadi misalnya dengan cara nonton televisi gitu ya. Jadi kita relaksasinya dengan nonton televisi, kemudian kita kan kalau duduk terus kan capek tuh. Nah, kita berdiri sebentar gitu kan, keliling-keliling ruangan gitu. Kemudian kita duduk santai ya, bukan duduk waktu kita belajar, duduk santai. Nah, dengan kita nonton televisi berdiri, duduk santai dan melakukan aktivitas-aktivitas ringan lainnya yang sifatnya untuk relaksasi. Nah, itu diharapkan kita berada dalam posisi relaksasi sehingga untuk naik ke tahap vibrasi tinggi itu lebih mudah gitu ya, lebih mudah gitu kan. Nah, tahap vibrasi tinggi berikutnya apa? Nah, tahap vibrasi tinggi berikutnya itu adalah kembali belajar gitu. Jadi tadi yang pertama, nomor 2 tadi kan kita fokus pada materi. Jadi kita merasakan seolah-olah bahwa kita sudah paham. Nah, biasanya kalau kita sudah pikiran jenuh, kemudian kita istirahat terus melakukan aktivitas yang ringan yang sifat relaksasi, kemudian kita belajar lagi. Nah, pas belajar yang berikutnya itu jadi paham. Oh, tadi tuh kayaknya baca sekali dua kali mungkin bingung ya. Terus begitu kita relaksasi santai, kemudian sudah santai kembali berenergi. Nah, kemudian kita belajar lagi. Nah, itu biasanya yang tadi bingung jadi paham gitu. Jadi di sini kembali belajar bisa fokus lebih tinggi dari sebelumnya dan kita lebih mudah memahami materi-materi yang tadinya kita masih rada berbayang-bayang gitu antara paham dan tidak. Jadi sekarang pahamnya full. Jadi benar-benar memahami 100% materi yang kita pelajari gitu. Itu nah yang diharapkan seperti itu. Jadi kita benar-benar memahami. Kalau tadi kan membayangkan seolah-olah sudah paham. Nah sekarang benar-benar kita paham gitu karena sudah melalui tahap relaksasi. Jadi kita sudah masuk ke dalam vibrasi tinggi. Jadi memahami materi pelajaran gitu ya. Yakin bahwa apa yang kita pelajari itu sudah kita kuasai dengan baik begitu ya. Nah langkah berikutnya tadi setelah kita belajar paham, kemudian kita juga harus yakin bahwa nanti itu akan paham seterusnya. Jadi jangan cuman sesaat, jadi pas menjelang pas ujian jadi lupa, oh kemarin gue belajar apa, kan suka pada gitu ya, gugup ya. Jadi menjelang ujian itu pada lupa, pagi-pagi udah ingetnya pas masuk ujian mungkin karena kondisi gugup terus kayak demam panggung, terus mungkin lupa belum sarapan jadi perut keroncongan, akhirnya jadi gagal fokus gitu kan ya, seperti itu. Jadi kita harus yakin bahwa kita pasti paham sampai selamanya, minimal setelah ujian selesai. Syukur-syukur setelah ujian selesai kita juga paham, karena ini dirancang untuk supaya paham sampai akhir hayat. Jadi tidak hanya hafal ya, karena tadi saya pikir kalau hafal itu saat, tapi kalau paham insya Allah selamanya gitu kan. Nah, seperti itu. Nah tahap berikutnya yang terakhir itu adalah, dan ini tadi yakinin juga bagian dari vibrasi tinggi ya, karena kalau kita ragu-ragu itu vibrasi rendah, itu nggak bagus. Yakin bahwa kita pasti memahami materi ini selama mungkin gitu ya. Jadi kita berada pada vibrasi tinggi, kita arahkan ke arah itu. Kemudian yang terakhir 7, setelah kita melakukan semua aktivitas ini, kita yang terakhir itu adalah pasrah ya. Kita sudah berusaha kan, karena kalau katanya kan kalau berdoa tapi tidak berusaha itu malas, kemudian berusaha doang tidak berdoa itu sombong gitu. Jadi yang bagus itu berdoa sambil berusaha gitu. Jadi tidak sombong dan tidak malas gitu ya. Jadi kita berserah setelah kita berusaha semaksimal mungkin ya. Kemudian langkah terakhir berserah diri kepada Sang Pencipta gitu kan. Dengan berserah diri kepada Sang Pencipta, ini kita masuk ke hukum kesatuan ilahi, law of divine innocence. Jadi bahwa kita ini bagian dari Sang Pencipta juga gitu kan. Manusia itu kan miniatur dari alam semesta, sementara alam semesta itu merupakan ciptaan Sang Khalik. Otomatis kita juga secara tidak langsung bagian dari Sang Pencipta itu sendiri gitu. Jadi kita berserah diri kepada Sang Pencipta, kita yakin bahwa apa yang kita usahakan pasti berhasil dan pasti dikabulkan oleh Sang Maha Pencipta, seperti itu ya. Kita yakin, sehingga dengan kita keyakinan tinggi itu alam semesta akan merespon, dan insya Allah besoknya hasilnya itu memuaskan gitu ya, di luar dugaan gitu kan. Ini biasanya ini nilainya itu jeblok dulu, tapi begitu kita menerapkan prinsip ini kan, seto lovo itu dalam belajar itu tiba-tiba nilainya drastis gitu kan, yang lain lewat gitu, seperti itu ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Nah mudah-mudahan materi pada kali ini bermanfaat untuk semuanya ya. Jadi tidak hanya untuk kalangan pelajar atau mahasiswa, tapi kalangan mungkin yang ibu rumah tangga, orang tua, atau kalangan umum ya, itu juga bisa menerapkan ini dalam mempelajari sesuatu ya. Tidak terbatas pada
materi-materi pelajaran. Mungkin ibu-ibu yang pengen belajar masak-masak gitu kan, dari tidak dengan menerapkan ini mungkin jadi lebih paham gitu kan. Nah, kita dalam mempelajari hal-hal baru di sekeliling kita, nah dengan menerapkan 7 langkah trik belajar biar cepat paham ini, itu insya Allah itu lebih mudah memahami daripada sebelumnya gitu. Yang penting kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu pasti di respon oleh alam semesta gitu. Selama kita yakin, karena tingkat keyakinan ini sangat pengaruh ya. Karena bagaimana kita bisa berhasil sedangkan kita tidak yakin ya. Jadi kan kata Tuhan itu, aku mengikuti prasangka hambaku gitu. Jadi Tuhan pengen kita berhasil, tapi kita sendiri ragu-ragu bisa apa enggak, akhirnya enggak jadi gitu kan. Jadi kita harus yakin gitu. Jadi kita harus masukkan keyakinan itu ke dalam alam bawah sadar kita, dan kita paksa gitu alam bawah sadar kita untuk mengikuti apa yang kita yakini gitu ya. Jangan mengikuti apa yang kita ragu-ragukan gitu. Jadi kadang orang suka, gue nggak kepengen ini, tapi jadinya malah yang ini gitu kan. Karena kita sudah memasukkan hal-hal yang negatif atau keraguan-keraguan itu atau negatif thinking ke dalam pikiran alam bawah sadar kita, sehingga alam bawah sadar kita memproses hal-hal yang kita khawatirkan itu. Jadi mulai dari sekarang tanamkan keyakinan bahwa apa yang saya pelajari dalam kehidupan ini pasti berhasil gitu kan, dan akan direspon oleh alam semesta secara baik ya. Gitu, dengan cara positive thinking, masukkan pikiran-pikiran yang baik itu ke dalam alam bawah sadar kita gitu. Tidak hanya alam kesadaran kita, karena kalau alam kesadaran kita itu mudah ya kita omongkan, tapi kalau alam bawah sadar itu agak rada susah. Tapi kalau kita berhasil, wah itu hasilnya dahsyat luar biasa, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tidak sekali dua kali langsung berhasil, perlu banyak latihan pasti ya gitu. Tidak ada suatu hal dipelajari dengan singkat ya, semua membutuhkan proses, tidak bisa di skip. Jadi harus ditonton full ya, full durasi dari awal sampai akhir supaya tidak gagal mandiri. Sama seperti Sarah memahami episode kali ini gitu. Jadi tonton terus dari awal sampai akhir, jangan di skip supaya tidak gagal mandiri gitu. Oke, mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat untuk semuanya gitu, bermanfaat untuk alam semesta beserta makhluk yang ada di dalamnya gitu. Nah, jangan lupa kalau masih bingung, tekan tombol kirim tombol komentar, display menekan tombol like, subscribe, sama tombol lonceng, supaya kalau ada pemberian informasi, Sarah dapat informasi lebih dulu daripada yang lain. Dan kalau menurut Sarah ini informasi sangat bermanfaat, bagikan kepada teman-teman Aris Ananda, teman-teman Ngurupi Anda gitu kan, seperti itu, supaya mereka juga kebagian manfaatnya, tidak hanya Anda sendirian. Jadi Anda mendapat pahala berjamaah gitu ya, karena mendapat pahala dari teman-teman yang dengar gitu kan. Jadi kebagian seperti itu. Oke, begitu. Terima kasih. Sampai jumpa pada episode yang berikutnya, yang lebih dahsyat, yang lebih bergelora, yang lebih bertenaga gitu kan. Begitu. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.